Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Lutfiyah dengan NIM 210321100063 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan menjelaskan komoditas unggulan padi di Kabupaten Gresik. Yang pertama yaitu gambaran umum, estimasi luas panen hasil pengamatan KSA 2019 di Kabupaten Gresik sebesar 61.643,05 hektar. Sementara itu, estimasi produksi padi di Kabupaten Gresik dari Januari hingga Desember 2019 sebesar 367.717,66 ton gabah kering giling atau GKG. Jika dikonversikan menjadi beras dengan angka konversi GKG ke beras tahun 2018, produksi beras pada 2019 diperkirakan sebesar 211.233,83 ton beras. Gresik juga memiliki andil besar terhadap produksi pangan tersebut. Pada masa pandemi 2020, produksi padi dan beras di Gresik juga mengalami kenaikan. Pada 2019, produksi padi sebanyak 367.718 ton dan beras 211.234 ton, sedangkan 2020 naik menjadi 409.985 ton untuk padi dan 235.514 ton untuk beras. Capaian itu pun membuat Gresik mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertanian, yakni penghargaan sebagai Abdi Bakti Tani. Selanjutnya yaitu keadaan. Gresik yang awalnya mempunyai luas areal 28.000 hektar yang kemudian berkembang menjadi 57,8.000 dan ditargetkan mencapai 67.000 hektar yang bisa menghasilkan sekitar 427.000 ton gabah kering giling. Dengan rata-rata rendemen 60%, maka kita punya stok beras 255.000 ton. Gresik yang juga terkenal dengan daerah industri, berkali-kali dalam tingkat nasional memenangkan Investment Award. Kabupaten Gresik ini dikenal sebagai kota industri. Namun, sektor pertanian di Gresik memberikan sumbangsi dalam pencapaian swasembada pangan yang tidak kecil. Keberadaan DAS, Bengawan Solo, dan Bendungan Sembayat sangat mendukung sektor pertanian di Gresik dalam intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi, dan diharapkan dapat tetap menjaga sektor pertanian untuk produktif bahkan semakin meningkat. Untuk permasalahannya yaitu yang pertama, sering terkena serangan banjir dan juga kekeringan. Dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Bunga, merupakan kecamatan yang endemik terkena serangan banjir. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, angka lahan yang terkena banjir dan kekeringan pada tahun 2018 mencapai 128,68 hektar dan 184,5 hektar. Masalah yang kedua yaitu terkena serangan hama termasuk pusuh, gagal panen, dan serangan campuran total. Yang terkena serangan hama termasuk pusuh, gagal panen, dan serangan campuran total yaitu sebesar 742,85 hektar. Hal ini diperkuat dengan data intensitas curah hujan Kecamatan Bunga mencapai 4.276 mm dan 76 kali harian hujan. Selanjutnya, masalah yang dikeluhkan para petani adalah kelangkaan pupuk. Tapi, persoalan kelangkaan pupuk tidak hanya masalah daerah Gresik saja, namun juga permasalahan nasional. Saat ini, persediaan pupuk secara nasional terbatas. Untuk itu, Pemkab Gresik akan melakukan beberapa strategi pangan, salah satunya dengan memanage waktu tanam. Persoalan pupuk ini persoalan nasional, jadi memang pupuknya kurang, makanya pemerintah Gresik yang harus jeli memanage waktu tanam sesuai kebutuhan petani. Di samping permasalahan klasik dunia pertanian seperti ketersediaan pupuk, kualitas benih, serangan hama, permodalan, dan harga waktu panen raya juga menggarisbawahi mengenai ketersediaan lahan pertanian. Dengan kemajuan daerah, banyak lahan yang dialihfungsikan dari yang diperuntukkan untuk lahan pertanian, tetapi nyatanya dialihfungsikan menjadi fungsi lain. Selanjutnya yaitu tujuan. Kedaulatan pangan merupakan hal yang harus dicapai terlebih dahulu sebagai jalan untuk mencapai tujuan akhir dari ketahanan pangan nasional, yang telah lama dijadikan sebagai salah satu tujuan utama pembangunan. Sekalipun untuk mencapai kecukupan pangan harus dihadapkan pada masalah-masalah yang multidimensional, menurut Syahyuti 2016. Upaya meningkatkan produksi juga secara terus-menerus diperkuat melalui inovasi teknologi dan penerapan program perbaikan manajemen usaha tani. Hal ini
sangat berkaitan erat dengan usaha pemenuhan kebutuhan beras sebagai bahan pangan pokok bagi mayoritas rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan, perbaikan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian, program pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional khususnya tanaman pokok pangan terus-menerus dilakukan melalui inovasi teknologi dan penerapan program perbaikan manajemen usaha tani, mengingat beras yang dihasilkan oleh tanaman padi sebagai bahan pangan pokok bagi mayoritas rakyat Indonesia. Usaha pencapaian target swasembada pangan khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Stabilitas pangan nasional akan terganggu apabila tidak ada upaya khusus untuk membantu petani meningkatkan produksi komoditas tersebut. Dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, sangat diperlukan cara bagaimana mencapai tingkat kedaulatan pangan pada level kecukupan tertentu untuk memenuhi kebutuhan nasional. Untuk rekomendasinya yaitu membuat program asuransi usaha tani padi atau AUTP. Asuransi usaha padi atau AUTP dapat menjadi program menarik dalam hubungannya dengan perubahan iklim global. Asuransi juga bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, masalah sosial dan budaya serta lainnya menurut Kementerian Pertanian 2012. Manfaat asuransi salah satunya yaitu asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian secara finansial karena kegagalan panen melalui fungsi tanggungan kerugian. Maka petani mendaftarkan lahannya ikut asuransi usaha tani padi untuk jangka waktu ke depan, karena apabila telah tertanggung maka dapat meningkatkan stabilitas pendapatan petani tersebut. Hal ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan produktivitas dengan mencegah untuk membatasi pengaruh bencana alam dan merupakan modal awal untuk berusaha taninya. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.